Alireza dipaksa menyerah dari Magnus Carlsen melalui pertarungan Armageddon. Dalam konteks turnamen catur, istilah Armageddon merujuk pada format tiebreak yang digunakan untuk menentukan pemenang. Ketika pertandingan sebelumnya berakhir imbang, format ini dirancang untuk memastikan bahwa hasil pertandingan tidak berakhir seri. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang aturan Armageddon dalam catur. Waktu yang berbeda untuk kedua pemain. Pemain dengan buah putih biasanya mendapat waktu lebih banyak, misalnya 5 menit. Pemain dengan buah hitam mendapat waktu lebih sedikit, misalnya 4 menit. Kondisi kemenangan dan remis. Pemain putih harus menang untuk memenangkan pertandingan. Jika pertandingan berakhir remis imbang, maka pemain hitam dianggap sebagai pemenang. Tujuan utama dari format ini adalah untuk menghasilkan seorang pemenang tanpa perpanjangan waktu atau pertandingan tambahan yang lebih panjang. Dengan adanya format Armageddon, para pemain dipaksa untuk bermain lebih agresif dan strategis karena kedua pihak menyadari pentingnya setiap detik dalam permainan ini. Format ini juga seringkali menghasilkan pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh penonton. Berikut kita saksikan salah satu kekalahan dari Alireza Firoza. Alireza sebagai pemegang buah putih dipaksa menang dan harus menghindar dari hasil remis. Alireza sebagai putih melangkah E4. Permainan memasuki Italian game. Memberi sinyal Alireza berambisi mencari menang. Sebab jika hasil remis maka hitam akan menang. Pion usir gajah. Gajah mundur. Pion D6. C3. Mengontrol petak di E4 dan B4. Dibalas dengan pion H6 mencegah gajah ke B5. Kuda D2. Gajah A7. Rokade. Menteri E7. Pion B4. Gajah diadu. Pion A4. Rokade. Carlsen berusaha membebaskan kuda dari pining agar ia dapat melakukan serangan balik. Gajah D5. Pion G5. Kuda kali pion. Kuda kali gajah D5. Kemudian Alireza memukul gajah terang, dan menteri Carlsen terkena serangan dari gajah. Kemudian Carlsen mengambil gajah, disusul pion kali kuda. Pion juga memukul kuda. Alireza menyerang menteri dengan pion G3. Carlsen memajukan menterinya ke H3. Pion kali kuda. Pion kali pion. Menteri E2 melindungi pion D3 dan pion F2 juga menghubungkan kedua benteng. Dalam posisi ini Carlsen mengambil keuntungan. Sebagai pemain hitam dalam sistem Armageddon, dia menekan di sayap raja agar Alireza mengalami krisis waktu. Benteng F5. Sebuah manuver dengan dua tujuan, yaitu berniat menyusun benteng dan kemungkinan manuver ke H5 menekan pion H2. Raja H1 menghindar dari ancaman gajah di petak gelap. Benteng disusun. Direspon dengan pion F3. Membawa pion ke petak terang yang tidak sewarna dengan gajah gelap. Disusul benteng menekan pion G3. Memanfaatkan posisi raja yang sejajar dengan menteri. Direspon dengan menteri G2. Carlsen menghindari pertukaran menteri. Benteng D1. Alireza mencoba menjebak Carlsen. Jika Carlsen rakus mengambil pion, kuda melompat menyerang benteng. Menteri terkena serangan dari benteng, membuat menteri berada dalam posisi serba salah. Jika menteri C4, kuda kali benteng, putih menang kualitas. Pion kali kuda. Pion F4, putih langsung memanfaatkan keunggulan sepasang benteng dengan membuka jalur dan melemahkan pion G5 yang merupakan pion perlindungan raja di jalur G. Juga membuka akses menteri di diagonal terang. Kita kembali
Carlsen tentu saja tidak melakukan langkah blunder. Dengan menteri kali pion D3, dia memilih mendorong pion H5, memberi peranan lebih besar kepada pionnya untuk menekan sayap raja, sebuah tekanan psikologis dalam sistem Armageddon. Kuda B3, pion H4. Carlsen terus melakukan tekanan di sayap raja, mencoba menguras waktu berpikir Alireza. Alireza menyerang menteri dengan pion. Menteri mundur. Perlahan-lahan Alireza mulai membalikkan keadaan. Dia membuka peluang menang. Namun sayang sekali waktu berpikirnya terbatas. Alireza melangkah menteri E2. Mulai mengaktifkan menteri dan mengincar pion A6 yang merupakan pion Isolani. Pada posisi ini Carlsen dengan cerdik mendorong pion H3, mengunci pion H2, dan menjepit posisi raja sehingga raja tidak memiliki ruang gerak. Hal ini membuat raja rentan terkena serangan mat. Alireza membalas pion D4. Membuka diagonal menteri menyerang pion Isolani. Carlsen memukul pion C kali D. Pion E5. Di sini Alireza tidak boleh terburu-buru mengambil pion A6 dengan menteri, sebab Carlsen bisa membawa menterinya ke C2 mengancam mat di petak J2. Oleh karena itu, Alireza terlebih dahulu melangkah kuda A5, membawa kuda lebih aktif menyerang wilayah hitam. Sebuah manuver kuda yang sangat bagus dengan sasaran, merebut pion C6, sekaligus menempatkan kuda di posisi strategis di C6, dengan kemungkinan mengontrol petak E7. Carlsen mengambil pion dengan gajah. Direspon oleh Alireza dengan kuda kali pion. Menteri F7. Benteng C1. Benteng J6. Dan inilah saatnya bagi Alireza memukul pion Isolani. Jika di posisi ini Carlsen memilih langkah menteri A2 dengan ide ancaman mat di J2, maka Alireza memaksa peraduan menteri dengan melakukan skat. Terjadi pertukaran menteri. Dan bila benteng kali pion, di mana pion tidak bisa memukul benteng, sebab benteng kali benteng skakmat, benteng turun melindungi temannya. Benteng G7, kuda kali gajah, pion kali kuda. Alireza memiliki pion mayoritas di sayap menteri. Sebaliknya Carlsen memiliki pion H3 yang menekan raja dan benteng yang berada di jalur G yang membatasi pergerakan raja di jalur J. Ending yang sangat menarik. Kita kembali ke permainan yang sebenarnya. Setelah menteri mengambil pion, Carlsen menggeser bentengnya ke jalur F menekan pion F3, dan Alireza mengembalikan menterinya dalam posisi bertahan melindungi pion. Pada posisi yang dibatasi waktu berpikir Carlsen melakukan blunder dengan memukul pion. Tetapi Alireza tidak memanfaatkan langkah blunder Carlsen. Mungkin saja Alireza mengalami krisis waktu. Pada posisi ini, Alireza juga blunder dengan memilih memukul benteng. Hal yang sangat menarik, blunder dibalas dengan blunder. Dan inilah keunikan dari sistem Armageddon. Alireza melewatkan sebuah langkah menang, yaitu kuda skak. Jika raja H7, menteri skak, raja turun, kuda F5, memutus koneksi menteri dengan benteng. Benteng dipukul. Benteng kali benteng. Menteri A2. Mencoba menculik pion A4. Pion A5. Pion bebas di jalur A mengganggu konsentrasi hitam. Dan bila di posisi ini, hitam memilih alternatif lain dengan memukul kuda, maka putih memukul benteng. Mengambil keuntungan kualitas. Benteng dipukul. Menteri kali benteng. Putih memiliki benteng dan posisi raja hitam juga terbuka. Kita kembali. Apabila di posisi ini raja menghindar ke H8, maka kuda skak. Menteri kali kuda. Benteng kali benteng. Terjadi pertukaran benteng. Putih jelas unggul dalam posisi ini. Kita kembali ke permainan yang sebenarnya, di mana Alireza blunder dengan memukul benteng. Carlsen tentu saja memukul benteng dengan menteri, memaksakan pertukaran menteri. Dan Raja Alireza dibatasi pergerakannya oleh pion H3 dan gajah, membuat Alireza menukar kuda dengan gajah. Alireza memiliki pion bebas di jalur A.
Tetapi Carlsen memiliki pion bebas di sentrum dan pion H3 yang menekan di sayap raja. Permainan lanjut dengan benteng A1. Mendukung majunya pion bebas. Benteng dialihkan menekan pion di E4. Pion bebas melaju. Benteng memukul pion. Pion didorong ke A6. Benteng turun ke baris terakhir. Mengantisipasi petak promosi dari pion bebas. Pion A7. Benteng memblokade pion. Alireza melangkah raja G1. Pion C5 membentuk ikatan pion. Raja F2. Carlsen raja F7. Raja Alireza mendekati pion. Pion C4. Benteng A5. Permainan mengarah ke remis. Tetapi Alireza harus menang karena sistem Armageddon. Pion D3. Raja D2. Raja G6. Raja C3. Pion D5. Alireza sudah putus asa. Sebab tak ada cara untuk menang. Dia blunder dengan benteng A2. Jika permainan normal, Alireza bisa memukul pion. Setelah pion bebas dipukul, raja juga pukul pion. Pion D2. Benteng kali pion. Benteng skak. Raja mendekati benteng. Benteng kali pion. Dan permainan remis. Tetapi Alireza dalam keputusasaan melangkah. Benteng A2. Carlsen raja G5. Dan Alireza menjabat tangan Carlsen sebagai tanda menyerang, sambil memikirkan kesalahan apa yang telah diperbuat.